Ijazah Gibran digugat 125 triliun rupiah, posisi Wapres di ujung tanduk. Wakil Presiden Gibran ogah mundur dari gugatan perdata 125 triliun terkait ijazah. Terus berlanjut. Ya, saya setuju dengan Wapres Gibran. Terus lanjut, jangan mundur. Mas Wapres Gibran benar, Mas Wapres Gibran nggak salah. Mas Wapres ini ijazahnya asli. Itu yang gugat-gugat itu cari duit aja itu, cari panggung aja itu, cari terkenal itu. Hah? Kalian ini, siapa itu namanya yang gugat-gugat, ngapain? Mas Gibran itu, Wapres Gibran itu sekolah di Singapura. Ijazahnya setara SMA, dia juga kuliah. Hah? Sampai S2 dia kuliahnya tuh. Ngapain gugat-gugat? Pendidikan Mas Gibran itu benar, sesuai sekolah dia. Hah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya Mas Wapres terus semangat ya, cemungut. Jangan mundur. Mas Gibran pasti menang karena Mas Wapres Gibran penguasa. Gimana Pak Jokowi? Saya sudah membela anaknya Pak Jokowi. Berarti saya punya kesempatan untuk jadi orangnya nanti dikasih jabatan ya. Bener ya? Bener. Soal satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada ya, semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ada orang besar, masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Sama gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, Mas Gibran sudah ada Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Yang nyarikan saya. Ngerti lah. Tadi saya sempat kaget loh. Pertama kali tadi Pak Prabowo bicara, kata-katanya inget gak? Untuk kali pertama Indonesia, saya pikir Wapresnya ijazah dipertanyakan, ijazah Wapresnya dipertanyakan. Gue pikir Pak Prabowo mau ngomong kayak gitu. Oh, gawat juga nih. Oh ternyata bukan ngomongin ijazah. Tapi emang itu untuk kali pertamanya bro. Ada Wapres, ijazahnya dipertanyakan. Para tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia. Baik tergugat 1 atau tergugat 2. Terus tergugat 1 dan tergugat 2 selanjutnya harus mundur. Kenapa itu yang saya minta? Saya nggak minta pokok perkara. Tadi mediator minta bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Nggak usah, saya nggak butuh duit. Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum. Agenda hari ini sidang yang kedua ya, setelah kami kemarin baru ditunjuk tanggal 9. Agenda hari ini adalah pemeriksaan kelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat 1. Seperti itu. Tapi Bapak ini statusnya apakah pengacara negara dari jaksa kejaksaan atau seperti apa? Bukan, kami pengacara profesional pribadi. Berarti udah pribadi, Sir? Udah pribadi, kami mewakili Gibran Raka Buming Raka. Untuk berikutnya masih tadi ada ini ya, tahapan-tahapan mediasi. Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat ya. Orang tuh butuh tahu dia sekolah di mana, karena ada persyaratan bahwa dia minimal lulusan SMA. Kalau minimal itunya kan harus dijelaskan dong ke publik. Dan ijazah itu menurut saya sih tidak sesakral NIK atau KTP ya. Yes. KTP, NPWP saya setuju tuh untuk tidak dibuka. Catatan kesehatan juga saya setuju untuk tidak dibuka. Tapi ijazah kan apa salahnya? Emang kenapa mesti malu kalau dia pernah bersekolah? Misalnya Muhammad Iskandar itu pendidikan terakhir S2, lalu Mahfud juga pendidikan terakhir S3. Masuk lagi Bagel Sikawan ini pendidikan terakhir ya, pendidikan terakhir. Ini maksudnya gimana ini? Ebo data KPU pendidikan terakhir Gibran tertulis pendidikan terakhir, saya tidu, makin masalah. Pertanyaan soal ijazah dan pendidikan terakhir dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat ini menuai sorotan.
Sorotan tersebut datang usai ditemukan kejanggalan di data KPU saat Pilpres 2024. Setelah ramai kritikan terhadap KPU yang membuat aturan merahasiakan dokumen Capres, Cawapres, kini muncul lagi peristiwa heboh yang masih terkait data dari lembaga pemilu itu. Sejumlah pegiat media sosial menemukan keanehan data peserta Pilpres 2024, terkhusus terkait Cawapres. Kejanggalan yang ditemukan itu berkaitan dengan data yang dimiliki Wakil Presiden, Wapres, Gibran. Salah satunya melalui video yang dibagikan akun Hot Kata HP165 di Threads. Maksudnya pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir? Itu apaan maksudnya? Santai aja gue nanyanya, tulis akun tersebut sembari membagikan video dimaksud. Dikutip Kamis 18 September 2025. Merespon hal ini, mantan Sekretaris BUMN, Said Didu memberikan sorotannya. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut ini semakin menjadi permasalahan. Makin masalah, tulisnya. Said Didu pun mempertanyakan soal gelar sarjana S1 yang dimiliki Gibran yang tidak ada tertera sama sekali di data yang beredar di media sosial. S1-nya di mana, tanyanya? Untuk diketahui, saat ini Gibran menghadapi kasus hukum terkait ijazahnya. Dia diduga tidak memiliki ijazah SMA. Di saat bersamaan, keputusan KPU yang merahasiakan dokumen peserta Pilpres membuat publik semakin curiga dengan kejanggalan ijazah Gibran. Meski kemudian KPU membatalkan keputusan itu karena ramainya kritikan dan hujatan publik. Ada nggak ijazah Gibran dari SMA atau SMK luar negeri? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya rapor 3 tahun, itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020 Gibran? Yes. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai wapres. Ya. Berarti tidak ada dokumen ijazah SMA. Ya. Confirm dari Dikdasmen dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini yang tidak apple to apple, sudah firm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA, dan hanya punya 1 tahun raport SMA. Mas Gibran punya nggak ijazah S1? Kalau peraturannya kan ijazah SMA. Ya. Kalau ijazah SMA-nya aja selesai. Tapi kalau ijazah SMA-nya dipertanyakan masih. Kalau saya saran ke Mas Gibran, nggak usah ikutin Bapak sampai 4 bulan. Kalau memang ada, ditunjukkan aja, selesai. Jadi skor mas di ijazah itu dikonversi kalau di Indonesia itu setara dengan 2,3 dan itu menjadi polemik gitu. Ada respon 2,3? Itu menurut siapa ya? Dari netizen. Nggak tahu saya. Apa dia tahu nilai-nilainya? Hah? Jadi ijazah mas itu diposting dia punya ijazah saya. 23. Masa sih? Ya enggak apa-apa lah ya. Makasih untuk masukannya ya teman. Gak karu-karuan ini kan? Ya, jadi sebenarnya kita harus fair juga kenapa kemudian Mas Gibran dipertanyakan orang. Nah, misalnya soal ijazah ini kayaknya mencontoh yang sudah ya soal ijazah ini. Lagi-lagi urusan ijazah lah ya. Ini. Kan kalau gampangnya Bang tunjukin aja lah ijazahnya ya. Kan dari dulu saya udah ngomong gitu. Segampang itu Bang, susah amat ya. Nah, saya kalau ada yang menuntut saya, karena kalau saya pejabat publik ya, saya tunjukin itu. Makanya saya contohkan, Obama dulu pernah tersandung juga soal isu sertifikat lahir tuh. Obama sadari nggak boleh berlanjut-lanjut karena isunya memang dia ada Indonesia sedikit karena pernah tinggal walaupun bukan keturunan Indonesia. Kan dia lahirnya di Hawaii kan. Ya. Dia langsung bilang ke lembaga negara yang mengurus ijazah sertifikat itu, tolong buka dan perlihatkan ke publik. Selesai isu itu. Nah, ini kenapa berputar-putar? Karena memang ada yang janggal dan aneh, Bang. Ambil contoh ya, Bang. Kan ada kasus perdata nih di pengadilan untuk mempermasalahkan ijazah ini karena merugikan bla bla gitu ya. Tiba-tiba keluar keputusan KPU, Bang. Putusan KPU bahwa KPU tidak boleh menunjukkan data-data dokumen calon ya. Bahkan di dalam proses pengadilan.
kok tepat pas betul ya, ini mau dibongkar di pengadilan, ini menutupnya dengan putusan, jadi orang jadi curiga, jangan-jangan bikin PKPU ya. Jangan-jangan memang jangan-jangan ini kan, jadi harusnya jangan. Jadi ketika mereka kemudian menutupi itu, timbul perspektif publik, kalau begitu korelasinya di pengadilan itu. Nah, kalau ditutupi Bang, tentu ada kejanggalan yang timbul. Yang ditutup itu kan pasti yang jelek-jelek lah, kenapa yang ditutupin? Nah, ini kan data calon presiden dan wakil presiden, Bang. Ya seharusnya ini dokumen publik. Iya dong. Masa nggak boleh orang tahu siapa calon presiden dan calon wakil presidennya? Terus masa kita? Kalau saya setuju di situ hanya KTP tidak boleh karena itu privat. Iya, ada poin alamat rumah. Ada poin yang sangat privat ya. Hensat, ini bahaya. Kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digoyang isu lama yakni keabsahan ijazah. Tak main-main, seorang advokat bernama Subhan Palal telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus menuntut status Gibran sebagai Wapres tidak sah dan ganti rugi fantastis sebesar 125 triliun rupiah kepada negara. Polemik yang menyeret orang nomor 2 di Indonesia ini dinilai bisa menjadi bom waktu jika tidak segera dituntaskan. Analis komunikasi politik, Henry Satrio, mendesak agar Gibran tidak membiarkan isu ini menjadi liar seperti kasus serupa yang pernah menimpa ayahnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi. Menurutnya, konteks keduanya sangat berbeda dan urgensinya jauh lebih tinggi bagi Gibran. Polemik ijazah Jokowi dan Gibran ini sangat berbeda konteks. Kalau Jokowi, dia sudah tidak menjabat, jadi bisa menunggu proses hukum berjalan. Tapi kalau Gibran masih menjabat, harus segera dijelaskan agar tidak menimbulkan kegaduhan, ujar Hensat, sapaan akrabnya, dalam keterangannya dikutip Rabu, tanggal 22 Oktober tahun 2025. Pendiri lembaga survei Kedai Kopi ini menegaskan, diamnya Gibran justru dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Isu ini dianggap terlalu krusial untuk dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian yang transparan. Kalau seorang pejabat setinggi Wapres dirundung isu seperti ini tanpa penyelesaian yang jelas, itu bisa berbahaya bagi stabilitas kepercayaan publik. Jangan sampai muncul anggapan bahwa negeri ini menoleransi ketidakjelasan data pejabat, ujarnya. Gugatan ini sendiri berfokus pada syarat administratif pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Subhan Palal mempersoalkan keabsahan data pendidikan Gibran yang tercatat menempuh studi di Orchid Park Secondary School, Singapura, tahun 2002 sampai tahun 2004, dan UTS Insirk Sydney, Australia, tahun 2004 sampai tahun 2007, yang keduanya setara jenjang SMA. Gugatan tersebut kini telah memasuki babak baru. Setelah 3 kali proses mediasi menemui jalan buntu, perkara ini resmi berlanjut ke sidang pokok perkara. Subhan mengungkapkan, pihak Gibran yang diwakili kuasa hukumnya menolak 2 syarat utama yang diajukan, yakni permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Henry Satrio menilai, respons Gibran terhadap gugatan ini akan menjadi cerminan integritasnya sebagai pemimpin muda. Menurutnya, sikap diam hanya akan memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Kalau diam saja, publik bisa menafsirkan macam-macam. Justru dengan menjelaskan secara terbuka, Gibran bisa menunjukkan integritasnya sebagai pejabat muda yang bertanggung jawab, katanya. Lebih jauh, Hensat juga menyoroti kinerja Gibran selama setahun mendampingi Presiden Prabowo Subianto yang kerap dinilai publik kurang menonjol. Isu ijazah ini, menurutnya, adalah momentum bagi Gibran untuk menunjukkan ketegasan. Harus dihindari persepsi bahwa peran Wapres hanya sekadar tidak mengganggu Presiden. Justru Gibran perlu menunjukkan kiprah dan ketegasan, salah satunya dengan menuntaskan isu sensitif seperti ini, imbuhnya.